Ayah tidak menginginkan apapun lagi. Ayo, Sajin. Sayali sendiri yang membuat hiasan untuk mobil itu. Kalian berdua yang harus mengikatnya ke mobil. Ayo. Mangges, ambil kunci mobilnya. Renu, Rosni, Tejas, ayo. Sayali, berikan kunci ini pada Sajin. Ayah, jangan aku. Ada anak tertua di keluarga ini, dia yang harus memberikannya. Tidak, nak. Kau adalah pembawa keberuntungan di rumah. Jadi jangan ragu-ragu. Ambillah. Berikan. Kak, tunggu dulu. Momen ini pantas untuk diabadikan dalam foto. Luar biasa, Kak, luar biasa. Ayah sungguh membuatku terharu. Ayah sudah mengembalikan harta berhargaku. Terima kasih untuk itu, Ayah. Terima kasih. Jangan hanya berterima kasih pada ayah. Sayali yang pantas mendapatkannya. Semua hal baik yang terjadi padamu sekarang, itu hanya terjadi karena Sayali. Ayo, nak. Ambil piring persembahan dan barang-barang lainnya. Baiklah. Sajin, kendarailah mobilmu sampai melewati 4 buah lemon, supaya semua pengaruh mata jahat hilang. Baik, Ayah. Ayo.
Ibu, Dussehra kali ini akan menjadi yang terbaik dan termegah untuk Sachin. Dia sudah mendapatkan mobilnya kembali. Dulu aku merasa sangat sedih. Sachin harus mendengarkan begitu banyak hinaan dari begitu banyak orang. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Karena dia sudah mendapatkan mobilnya kembali. Sekarang dia akan mengangkat kepalanya dan dia akan sepenuh hati melakukan pekerjaan yang dia cintai. Ibu, setelah semua masalah ini, akhirnya kami bisa bernapas lega setelah sekian lama. Baiklah, Bu, aku akan menelpon Ibu lagi nanti ya. Aku harus selesaikan pekerjaanku dulu. Aku telepon Ibu hanya untuk beritahu itu. Dia bahkan tidak melihat. Aku tadi... Ya, Apa maksudnya? Hah? aku kira kau memanggilku tadi. Tidak, aku tidak memanggilmu. Aku hanya berdiri saja. Dia bahkan tidak memperhatikanku sama sekali. Bagaimana bisa bicara dengannya? Hei, dompet! Di mana dompetku? Di mana? Di mana? Ya, Hei, di mana? apa yang kau lakukan? Aku baru saja melipat pakaiannya. Kenapa kau buat berantakan lagi? Di mana dompetku? Aku taruh dompetku di sini tadi. Uang kertas yang disimpan di dalamnya pasti akan hilang. Berikan dompetku. Bangun dulu, bangun. Kau mendudukinya. Ayo Aku bangun, tidak bangun. mungkin mendudukinya. Di mana lagi aku harus mencarinya? Kau tidak akan menemukan dompetmu. Kenapa? Karena dompetmu sudah ada di sini. Lalu bagaimana bisa kau menemukannya di sini? Saat kau siap-siap sebelumnya, kau sudah menyimpannya di dalam sakumu. Dia pintar. Benarkah? Oh iya, dompetku ada di sini. Aku benar-benar lupa. Bodoh sekali aku ini. Maaf. Sekarang kau lupa apa lagi? Sayali, tolong ulurkan tanganmu sebentar. Kenapa? Tolong ulurkan saja, kau terlalu banyak bertanya. Tolong ulurkan. Aku tidak akan mengoleskan henna atau memasang gelang di tanganmu. Luruskan saja tanganmu. Sekarang coba miringkan. Terima kasih ya. Terima kasih. Untuk apa? Karena aku sudah menemukan dompetmu. Bukan. Aku hanya ingin berterima kasih saja padamu. Aku tidak mau menerima ucapan terima kasih begitu saja. Sekarang katakan, kenapa kau berterima kasih padaku? Aku harus bilang apa padamu? Sebenarnya tidak ada alasan khusus. Ayahku bilang, karena aku sudah mendapatkan mobilku kembali, aku harus berterima kasih padamu. Aku juga merasa begitu. Karena itu aku berterima kasih. Oh begitu. Jadi kau berjalan masuk ke kamar seperti anak kecil tadi karena mau berterima kasih padaku? Apa? Aku bukan anak kecil. Siapa yang kau maksud anak kecil? Maksudku seperti orang dewasa. Maksudku seperti laki-laki yang juga mudah marah. Kau datang ke sini untuk berterima kasih padaku? Terus kenapa? Kalau kau ingin berterima kasih kepada seseorang atau minta maaf kepada seseorang,
Katakan saja. Ayah pernah mengatakan itu padaku dan menurutku juga begitu. Kalau kau ingin berterima kasih kepada seseorang atau minta maaf kepada seseorang, katakan saja. Itu bukan masalah besar. Aku merasa harus berterima kasih. Oke, baiklah. Aku akui. Aku akui kesalahanku. Suasana hatiku sedang buruk. Tapi coba katakan, apa yang bisa aku lakukan? Operasi ayah, aku kehilangan mobilku. Semua terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi, di laut saat badai melanda, saat banjir terjadi, ada masalah yang muncul satu demi satu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalahku. Jadi, aku bersikap kasar padamu. Kenapa? Maaf. Kau bisa dengarkan lagu-lagu penyanyi favoritmu untuk menenangkan diri. Lagu-lagu mereka seperti obat. Mereka akan membuatmu merasa sangat ringan. Dan lagu-lagu mereka itu lagu-lagu yang luar biasa. Jadi apalagi Sayali? Kesabaran itu ada batasnya. Aku sudah melewati batas itu sekarang. Bagaimana aku bisa hidup dengan pemikiran seperti itu? Kira-kira seperti itulah. Aku mengerti maksudmu. Tapi bagaimana aku bisa jelaskan padamu? Ini tempat parkir, mobilku di sini, tepat di tengahnya. Ya, ada mobil-mobil di sekitarnya. Sekarang aku harus mengeluarkan mobilku. Bagaimana cara aku melakukannya? Mobil di tengah itu adalah aku. Dan bagaimana aku bisa keluar dari sana? Katakan sekarang. seperti di kemacetan lalu lintas. Polisi lalu lintas biasanya yang akan membantu melancarkan lalu lintas, kan? Benar juga. Sama seperti itu juga, Dewa akan membantumu mengatasi masalahmu seperti dia membantumu mengatasi masalahmu. Dan masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, kan? Seperti itulah. Apakah kau mau bilang bahwa polisi lalu lintas itu seperti dewa? Aku tidak mengerti. Maksudku adalah, apapun masalahnya, kita tidak boleh kehilangan harapan kita. Kita harus tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluarnya. Sama seperti Dewa Rama yang mengalahkan Rahwana. Jadi kau juga harus bisa sedikit mengatasi masalahmu sendiri. Ya. Ayo, kita keluar. Keluar maksudnya? Iya, maksudnya. Ayo keluar, makan pada pub atau misal pub. Begitu. Kau memang aneh ya. Saat marah, kau memperlakukanku dengan sangat buruk dan kau sangat marah kepadaku. Kau bahkan tidak pakai istirahat. Saat kau harus meminta maaf atas apa yang kau lakukan, kau malah ingin pergi ke restoran dan makan jajanan kaki lima. Kau sudah terbiasa seperti ini, Sachin. Apa kau pikir aku mau ikut denganmu makan misal puff atau fada puff dan bermanja-manja di dekatmu seperti seorang anak gadis? Aku tidak bilang itu, Sayali. Kenapa kau memarahiku? Aku tidak memintamu untuk bermanja-manja di sekitarku. Aku ingin mengajakmu keluar. Karena hari ini adalah hari yang baik karena mobilku sudah kembali. Makanya aku mengajakmu keluar. Kita akan makan sesuatu di luar. Sudahlah. Kalau kau mengajakku pergi keluar, aku akan menganggap bahwa semuanya baik-baik saja dan kau sudah mengerti aku. Tapi tidak lama kemudian, kau akan marah lagi padaku, Sachin. Dan kau akan memperlakukanku seperti itu lagi. Kau akan marah padaku dan berteriak. Aku tidak akan mau pergi keluar denganmu. Sayali, aku suamimu kan? Bukankah kau seharusnya menuruti suamimu? Apalagi suamimu sudah memintamu dengan sangat baik. Kau mau ikut kan? Ya ampun, aku sampai lupa kalau kau suamiku. Untung saja kau mengingatkan. Tapi ada yang pernah bilang bahwa hubungan kita sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi. Bahwa aku harus bersembunyi di sudut rumah dan cukup merajuk saja di sana. Aku mengatakan itu karena marah. Jadi kau mau apa dariku? Maukah kau pergi keluar denganku kalau aku memohon maaf padamu? Aku akan melakukan. Hei, kau bisa saja melakukannya. Tapi aku tidak ingin kau memohon kepadaku. Aku akan pergi bersamamu. Tapi Tapi apa? kau harus melakukan apa yang aku katakan.
Aku harus pergi ke tempat lain sebelum pergi ke restoran. Kau harus mengantarku ke sana dulu. Baru aku mau pergi denganmu. Tentu saja tidak masalah. Kau mau kemana? Akan kuantar. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Jadi? Saat kita pergi keluar nanti, baru aku beritahu di perjalanan. Oke, kau bisa memberitahuku di perjalanan. Aku tidak keberatan. Ayo kita pergi sekarang. Aku bereskan dulu pekerjaanku, baru kita pergi. Ya sudah, akan kutunggu di mobil. Cepat menyusul, Sayali. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Oke. Apakah ini awal baru untuk kehidupan bahagia kami? Ya Dewa Ganesha, berkati kami. Kenapa? Kenapa? Dari tadi kau menatapku terus. Tidak, aku tidak menatapmu. Kau yakin aku menatapmu? Iya, kau memang menatapku. Tidak, aku tidak menatapmu. Aku sedang melihat ke jalanan. Tapi kan jalanannya di depan. Terus kenapa kau melihat ke arahku? Jalanannya di depan. Benar. Jalanan juga ada di sekelilingku. Aku harus tetap fokus untuk melihat ke jalan terus. Aku sedang melihat cermin itu. Aku sedang melihat ke jalanan di cermin itu. Oh begitu. Jadi kau sedang melihat ke cermin? Iya, itu benar. Aku kira kau mau mengatakan sesuatu tadi. Iya memang. Mobilnya bagus kan? Mobilnya bagus. Aku kan sudah pernah duduk di sini. Benar juga. Bukan. Maksudku setelah mekanik memperbaikinya, mobilnya jadi terasa sangat nyaman. Rasanya hampir seperti baru dari showroom. Kau tahu kan? Saat mobilku dibawa pergi, aku minta ke Ganesh si pembeli untuk membiarkanku mengendarinya selama 5 menit saja. Hari itu aku merasa seperti kehilangan orang yang aku sayangi. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat mobilku lagi. Tapi lihatlah sekarang. Sekarang aku sedang mengendarai mobilku lagi. Ini saja sudah cukup. Mereka bilang katanya, kalau kau sudah ditakdirkan untuk sesuatu, maka kau akan selalu mendapatkannya lagi apapun yang terjadi. Kau memang ditakdirkan untuk mendapatkan mobil ini. Itu benar sekali. Kalau kau sudah ditakdirkan untuk sesuatu, kau pasti akan selalu mendapatkannya. Kau mungkin mengira dia sudah hilang, tapi dia akan kembali. Itu benar sekali. Aku rasa kau sedang tidak bicara soal mobil ya? Aku sedang bicara soal mobil, kau sebaliknya. Katakan kita harus kemana sekarang? Kalau tidak kita hanya berkeliling saja. Bensin lagi mahal belakangan ini. Ayo katakan kemana? Akan kuberitahu, kau mengemudi saja. Aku tidak bisa mengemudi terus. Katakan padaku kapan harus belok. Kita hanya mengemudi terus dan terus. Lurus saja sampai aku mengatakan kalau kau harus belok. Iya benar. Terus kita akan langsung masuk ke laut, begitu? Haruskah aku mengemudi ke laut? Kenapa? Kau belum cuci mobilmu. Mobilmu masih kotor. Leluconnya benar-benar buruk. Bahkan aku tidak bisa tertawa. Ibu, cepatlah. Rosni akan segera pergi ke salon. Ibu. Istrimu harus pergi bekerja di luar. Tapi kau sendiri malah berkeliaran di taman dengan dalih pergi bekerja. Sampai kapan seperti ini terus, Tejas? Cepat cari kerja. Sudah aku bilang, Bu. Aku sedang berusaha cari pekerjaan. Aku akan segera menemukannya. Aku hanya butuh uang untuk pengeluaranku, Bu. Aku masih diamkan hal ini hanya karena aku ibumu. Rosni adalah istrimu. Kalau suatu saat nanti dia sampai tahu kau menganggur, maka akan ada masalah. Itu pasti akan mempengaruhi pernikahanmu, nak. Jangan khawatir, Bu. Aku ada wawancara hari ini. Aku akan dapat pekerjaan, jangan khawatir. Sampai nanti ya. Sampai nanti. Pergi. Astaga. Tejas. Aku tidak tahu bagaimana anak itu. Tapi sepertinya aku harus terus berjuang untuknya.
Sayali, dengar aku. Kau selalu mengunjungi kuil yang ada di dekat rumahmu kan? Dan kau selalu mendapatkan perlakuan khusus di sana. Kenapa kita datang sejauh ini hanya untuk kuil ini? Pertanyaanmu tidak pernah berhenti kan? Ayo kita masuk saja sekarang. Sayali, kau pergilah. Dan selesaikan doamu di sana. Aku akan menunggu di mobil. Pergilah. Tidak. Aku tidak bisa ke kuil itu tanpamu. Kau harus ikut. Hei, Sayali, dengar. Kenapa aku harus ikut ke sana? Bukankah doamu dikabulkan atau tidak adalah urusan dewa? Nanti akan aku jelaskan. Saat ini parkirkan saja mobilnya. Aku harus selesaikan persembahanku. Persembahan? Untuk apa? Persembahan yang kubuat hanya untukmu, Sachin. Persembahan hanya untukku. Iya, parkirkan saja dulu mobilnya. Ayo cepat. Hei, Sayali, dengar. Dia terlalu banyak bicara sekarang. Aku baru kesini setelah sekian lama. Aku datang bersama suamiku sekarang. Tolong tambahkan lebih banyak bunga lagi ya. Terima kasih. Dan Pak, bisa tolong antarkan ke atas? Ah ya, baiklah. Tapi kenapa harus diantar? Apa itu terlalu berat? Kau sudah mengajukan pertanyaan lagi.